Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnaning Hastuti Trisnanto. Saya dari kelas PPS 2E dengan NIM 205231175. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang perjanjian Giyanti yang berada di Kelurahan Jantiharjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Saat ini saya berada di situs Perjanjian Giyanti yang terletak di Desa Jantiharjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di tempat inilah terjadinya salah satu peristiwa bersejarah bagi Kerajaan Mataram, yaitu penandatanganan Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara FOC pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, seperti yang tertulis pada gapura situs tersebut. Jadi perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755 di Dukuh Kertan, Desa Jantiharjo, sebelah Tenggara, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini, bagi Belanda, perjanjian ini memberikan banyak keuntungan. Salah satunya kekuasaan Belanda semakin kuat untuk mencengkeram Jawa. Setelah perjanjian ini ditandatangani, Jawa sepenuhnya berada di bawah pengaruh FOC. Kemudian pada akhir abad ke-16 terdapat kerajaan Islam di Jawa bagian tengah selatan bernama Mataram. Kerajaan ini awalnya berpusat di Kota Gede, kemudian pindah ke Kertapleret, Kartosuro, dan Surakarta. Kewibawaan Mataram terganggu akibat adanya intervensi Kompani Belanda. Kemudian hal ini menyebabkan timbulnya gerakan anti penjajahan di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi. Nah, kemudian Pangeran Mangkubumi itu mengobarkan semangat perlawanan terhadap Kompani beserta beberapa tokoh lokal yang dapat dipengaruhi oleh Belanda. Salah satunya adalah Patih Pringalaya. Kemudian perselisihan tersebut diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Berdasarkan perjanjian ini, kemudian wilayah Mataram itu dibagi menjadi dua, yaitu wilayah bagian timur Sungai Opak yang sekarang itu melintasi Candi Prambanan yang berkedudukan di Surakarta yang dikuasai oleh Sunan Pakubuwono III. Kemudian kalau di wilayah bagian barat itu yang berada di tempat aslinya itu diserahkan kepada Pangeran Mangkubwono III yang sekaligus sekarang diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono I yang menetap di Yogyakarta. Kemudian di dalamnya juga terdapat klausel bahwa pihak FOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Seharusnya bangsa Indonesia sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi politik pecah belah ini. Terus kemudian sehingga diharapkan untuk lebih waspada dan hati-hati terhadap pihak luar yang ingin masuk ke Indonesia dan untuk merusak persatuan dan kesatuan Indonesia dengan menciptakan beberapa konflik. Jadi dari perjanjian Giyanti ini kita memiliki banyak sekali pelajaran berharga, yaitu salah satunya adalah kita jangan sampai mau kalau negara kita itu dipecah belah lagi, dan kemudian kita juga dituntut untuk memiliki jiwa semangat cinta tanah air yang tinggi, yang salah satunya ditunjukkan oleh Pangeran Mangkubumi yang menolak tunduk kepada FOC. Dan kemudian kita sebagai masyarakat juga dituntut untuk mengetahui dan mendalami sejarah-sejarah Yogyakarta, dan kita dituntut untuk mencintainya.
Jadi untuk mengingat jasa Sri Sultan Hamengkubuwono I pada masa itu, pemerintah Republik Indonesia menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 10 November tahun 2006. Bangunan situs Perjanjian Giyanti terlihat begitu sederhana, dipagari tembok berwarna putih dan ditumbuhi pepohonan besar sehingga tampak teduh. Area situs yang berada di tengah persawahan itu tidak begitu luas dan tidak terlihat penanda monumental yang mewakili keberadaan situs tersebut, kecuali 2 buah batu di antara akar pohon yang menjulur tidak beraturan. Sebab Perjanjian Giyanti yang melibatkan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC itu dilakukan di tengah area persawahan. Dari penjelasan warga setempat, diduga di atas batu bulat yang menyerupai meja itulah Perjanjian Giyanti ditandatangani. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah